Haleluya. Puji Tuhan. Kita mau baik, berkenan dan sempurna. Contohnya tadi cocok kali ya. Saya memang tidak pintar masak, Bapak Ibu Saudara. Dalam kita bertumbuh menjadi baik, berkenan dan sempurna, tak dapat tiada kita akan mengalami berbagai bentukan Tuhan. Dan di dalamnya termasuklah penderitaan. Dan malam hari ini saya justru mau meneguhkan Bapak Ibu Saudara, dalam kita bertumbuh, dalam kita dibentuk, dalam kita menghadapi penderitaan, kita tetap maju terus. Amen. Bahkan kita bersuka cita. Amen. Dalam ucapan bahagia, dalam buku Matius 5 mengatakan kita harus berbahagia, bergembira, bersuka cita. Amen. Kalau kita mendapat penganiayaan karena Kristus, karena demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kita. Jadi sebenarnya Alkitab ini tidak pernah menjanjikan kalau kita sudah lahir baru, kalau kita sudah penuh Roh Kudus, bahkan kalau kita sudah melayani Tuhan, maka hidup kita terus senang aja, gak ada masalah, gak ada penderitaan. Gak pernah itu dijanjikan Tuhan. Tapi justru Tuhan berkata dalam buku Yohanes 16:33, di dalam dunia ini kamu akan menderita penganiayaan, tetapi kuatkan dan teguhkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Kemenangan Yesus adalah kemenangan kita juga. Sebabnya apapun yang terjadi di masa yang akan datang, apakah itu berkat yang melimpah atau sebaliknya penderitaan, aniaya yang harus kita alami, dua-duanya membuat kita maju terus. Amen. Baik, berkenan, sempurna. Amen. Karena ada juga orang semakin diberkati dia, lupa dia, sudah senang hidupnya, sudah puas. Misalnya kalau kita sakit sudah disembuhkan, kalau kita tadinya datang kepada Tuhan, kita berhutang, sekarang sudah diberkati dengan materi. Atau kalau tadinya kita belum berkeluarga, sekarang sudah berkeluarga. Atau kalau dulu keluarganya berantakan, sekarang sudah dipulihkan. Lalu kita lupa menjangkau jiwa bagi Yesus. Kita lupa untuk melakukan yang berkenan. Saya percaya menginjil itu berkenan di hati Tuhan. Amin, saudara. Amen. Kita lupa untuk berdoa bagi orang lain, khususnya bagi jiwa-jiwa yang sakit. Jangan demikian. Berkat sebesar apapun, biarlah terus membuat kita bertumbuh. Amen. Biarlah Tuhan, ya seperti Filipi 1 ayat 6 tadi berkata, yang telah memulai pekerjaan baik di dalam kita, Dia yang meneruskan hingga pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Amen. Tapi dari pihak kita harus mau. Karena Tuhan tidak pernah memaksa siapapun. Tuhan memberikan kepada kita hati yang memiliki kehendak bebas. Amen. Ya, jadi kita yang membuat pilihan. Oh Tuhan, walaupun saya sudah diberkati, saya mau maju terus, saya mau bertumbuh terus sampai pada hari Kristus. Amen. Tapi di sisi lain, seperti koin mata uang, kalau cuma satu sisinya, ya uang palsu, tidak laku. Amin, Bapak Ibu Saudara. Baik itu koin, baik itu uang kertas, kalau cuma satu sisinya itu tidak laku. Demikian hidup kekristenan, betul, kita diberkati, kita bebas, kita sembuh, kita beriman. Tapi di sisi lain kita juga harus mengalami penderitaan, mengalami aniaya, bukan karena dosa, tapi justru karena hidup mengikut Tuhan. Amen. Alkitab sudah mengatakan dari buku 2 Timotius 3 ayat 12, memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Jadi kalau kita mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus, pasti menderita aniaya. Dengan kata lain, saya dan saudara sudah punya janji temu dengan aniaya, sudah punya janji temu dengan penderitaan. Tidak usah dihindari, tidak usah ditakuti, tidak usah diherankan, dan tidak usah bingung kalau itu datang. Sama seperti seluruh umat manusia ini, mau kaya, mau miskin, mau suku apa, mau tinggal di Amerika atau di Indonesia, punya janji temu dengan maut. Tidak ada yang bisa menghindarinya. Daripada satu orang pasti mati. 10 dari 10 orang pun pasti mati. Amen. Tidak ada yang tidak mati kecuali Yesus datang cepat dan menjemput kita kedua kali. Sama halnya dengan penderitaan. Saya dan saudara pasti mengalami penderitaan. Amen. Tapi kadang-kala itu kurang banyak diberitakan dalam firman di gereja, karena hal itu menakutkan orang. Dan sayangnya karena itu kurang banyak diberitakan, maksudnya tidak seimbang diberitakan, yang diberitakan hanya berkat, maka ketika penderitaan datang, bisa jadi lebih besar kemungkinannya anak-anak Tuhan memiliki konsep yang salah. Sehingga kalau itu terjadi, mereka marah kepada Tuhan. Mereka menjadi bingung, mereka menjadi kecewa. Ya, mereka mengepalkan tangan mereka, berkata, mengapa? Mengapa Tuhan izinkan terjadi? Bukankah saya sudah melayani Dia? Bukankah saya sudah setia? Bukankah saya sudah patuh? Kok justru ini yang saya dapat alasannya? Kenapa? Karena tidak pernah diajarkan bahwa penderitaan juga adalah bagian hidup dari kekristenan. Ya, tidak bisa hanya mau ini, tidak mau itu. Semua
Harus dua-dua kita alami dengan seimbang, saudaraku. Dan itu perlu untuk membuat kita bertumbuh. Amin. Tapi Alkitab sudah menjanjikan bahwa semua mendatangkan kebaikan bagi kita. Izinkan saya membaca dari Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Mari katakan segala sesuatu. Ya, segala sesuatu itu berkat juga penderitaan. Amin, saudara. Amin. Segala sesuatu termasuk dalamnya yang baik dan juga yang buruk. Sekali lagi, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Amin. Untuk apa? Untuk mendatangkan kebaikan. Mari katakan lagi, kebaikan. Bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Berapa banyak di sini mengasihi Tuhan? Mari angkat tangannya. Katakan amin. Amin. Sebabnya segala sesuatu akan bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Sepanjang sekali lagi kita memilih untuk mau, tidak menyerah, tidak meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, selain tentunya Tuhan Yesus teladan utama kita, dan Tuhan Yesus pun menderita ya. Bahkan tidak ada orang lebih menderita daripada Yesus. Dan Dia menderita karena Dia patuh pada kehendak Bapa. Dia tahu betul apa yang harus dia alami dan itu sangat berat. Di Taman Getsemani Dia berlutut dan berdoa sampai 3 kali. Apakah doanya? Ya Bapa, kalau boleh lalukanlah cawan ini daripadaku, tapi bukan kehendakku jadi, kehendakmu jadi. Dan dikatakan peluhnya sampai menjadi darah. Dalam ilmu medis, kadang-kala katanya kalau orang dalam stres tingkat yang sangat tinggi, peluhnya, keringatnya bisa menjadi darah. Jadi berat sama Tuhan Yesus harus berangkat ke Golgota. Tapi Dia lakukan karena Dia tahu kehendak Bapa. Rupanya mematuhi Tuhan mendatangkan penderitaan. Nah, karena kalau orang tidak tahu konsep itu, sebabnya banyak orang dengan mudah menuduh, mendakwa jika seorang di dalam penderitaan, maka yang lain bukan yang mengasihi, bukan yang menolong, bukan yang mendoakan, tapi mudah saja membuat telunjuk, apa dosamu? Kita tidak mau demikian. Karena kita mengerti bahwa saya tidak selamanya orang menderita karena dosanya. Bisa jadi dia menderita sama seperti Yesus karena patuh pada kehendak Bapa. Amin. Dan selain daripada Tuhan Yesus yang tentunya paling sangat menderita, ada juga tokoh dalam Alkitab yang menderita karena dia patuh. Namanya Yusuf. Kita tahu dari kisah Yusuf, justru karena kepatuhannya lah sejak masa mudanya, dia masuk dari satu penderitaan kepada penderitaan berikutnya, kepada penderitaan berikutnya, kepada penderitaan berikutnya. Pertama sekali dia patuh pada bapaknya. Dia memang anak yang spesial bagi bapaknya. Semua abang-abangnya disuruh boleh kerja di ladang, tetapi dia tinggal di rumah. Lalu kemudian bapaknya berkata, Sup, maaf bang. Coba kamu lihat abang-abangmu yang sangat hormat Pak Yusuf. Kamu cari dulu itu, pergi kamu ke Sikam. Sampai dia di Sikam, tidak ada abang-abangnya. Sudah patuh tidak? Sudah cukup. Dia bisa pulang ke rumah dan bilang, Papa, Bang tidak ada di Sikam, jadi saya pulang. Justru karena kepatuhannya, seperti yang dikatakan Alkitab, kalau ada orang memaksamu berjalan 1 mil, berjalan bersama dengan dia 2 mil. Kalau dia menabrak pipimu yang satu, berikanlah kepada juga pipimu yang lain. Kalau dia meminta bajumu, berikanlah kepada dia juga jubahmu. Itulah yang dilakukan oleh Yusuf. Tidak ada abang-abang di Sikam, ada yang memberikan informasi. Mereka di Dotan, tidak ke Dotan. Karena patuhnya. Sampai Dotan, apakah upah kepatuhannya? Apakah dia mendapatkan kemuliaan, pengangkatan? Dari jauh, mari kita bunuh dia. Singkat cerita, tidak dibunuh, tapi dimasukkan ke dalam sumur. Lalu kemudian dijual. Dari seorang yang begitu nyaman hidup di rumah bapaknya, menjadi seorang budak. Sekejap saja berubah. Tapi dari seorang budak, pertama dijual kepada saudagar Ismail, lalu kemudian dijual lagi di Mesir kepada rumah Potifar, seorang kepala serdadu daripada Firaun. Yusuf tetap takut akan Tuhan. Ya, dia tidak keluar daripada jalan Tuhan. Bahkan kemudian dia mendapat godaan. Istri Potifar, Mama Poti, mulai main mata. Keliripan. Bang Yusuf, sini dong. Dia mengajak untuk melakukan perbuatan najis bersama dengan dia. Lagi-lagi karena patuh pada kehendak Bapa. Tidak mau. Di manakah Yusuf landing? Apakah dia landing mendapatkan penghargaan dari Potifar? Memang istriku itu binal Yusuf. Kau berhasil menjinakkan dia. Ini kuangkat gajimu lebih tinggi. Tidak, dia landing di penjara. Untuk waktu yang tidak ditentukan. Nah, seluruh dunia berpendapat betullah itu. Jadi dari dulu sudah ada hoax.
Di dalam pikiran seluruh dunia, Yusuf memang jahat. Gak tahu diuntung, main gila sama istri bos sendiri. Sudah diangkat pun, justru main gila. Patut di penjara, sampai busuk, sampai mati. Kenapa? Karena patut. Tidak patut itu semua Yusuf menahan penderitaan. Tapi di penjara, dia ketemu dengan juru minuman dan juru makanan daripada Firaun. Singkat cerita, dia tolong juru minuman, mukanya sedih. Dia tanya ada apa. Juru minuman memberitahukan mengenai mimpinya. Dia artikan dan mengatakan 3 hari lagi kau akan kembali kepada posisimu. Betul terjadi seperti mimpi itu. Dan Yusuf berpesan, meminta tolong, memohon dengan amat sangat, ingatlah aku kalau nanti kau keluar. Tidak diingatnya. Sudah pernah melayani, berkorban bagi orang, tidak ada yang mengingat kebaikan saudara. Welcome to the club. Amin. Semua hamba Tuhan harus mengalami penderitaan. Amen. Tetapi walau juru minuman Firaun tidak mengingat Yusuf, Tuhan mengingat Yusuf. Amin. Jadi di dalam penderitaan dan semua hal yang kita alami itu membentuk kita baik berkenan sempurna, Tuhan tidak pernah melupakan kita. Amen. Malam ini izinkan saya bicara mengenai hidup Yusuf. Ada beberapa kebaikan dari penderitaan yang dia alami dan juga yang akan kita alami atau sedang kita alami. Yang pertama, penderitaan kita bila kita merespon dengan benar. Sekali lagi, bila kita merespon dengan benar. Iya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Akan membawa kita kepada kesempatan yang lebih baik. Amin. Kita lompat kepada seorang yang bernama Paulus. Alkitab ini, khususnya Perjanjian Baru, ditulis banyak oleh Rasul Paulus. Bahkan lebih daripada setengah Perjanjian Baru merupakan tulisan Rasul Paulus. Apakah Bapak Ibu Saudara kira-kira tahu dari mana dia menulisnya? Penjara. Dari penjara. Kalau tadi dia tidak di penjara, dia akan terus menginjil. Iya. Dia akan terus keliling. Dia akan terus melayani. Justru karena dia di penjara, mengalami penderitaan, pengalaman penjara, itu membuka kesempatan lebih baik sehingga dia menulis surat kepada sidang-sidang. Tapi kemudian Roh Kudus, Tuhan sendiri yang mempreserve, ya, memastikan surat-surat itu tetap awet, tetap terjaga, terlindungi, bahkan kemudian disusun menjadi Alkitab. Bukan hanya memberkati sidang pada masa itu seperti yang dipikirkan Paulus, seperti yang dimaksudkan Paulus, tapi memberkati semua sidang sampai pada akhir zaman. Amin. 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 Ada saat kita lakukan bagian kita, Tuhan akan lakukan bagian. Amin. Tahukah saudara, kitab Wahyu yang menerangkan mengenai kedatangan Tuhan kedua kali dan semua hal di masa yang akan datang juga ditulis oleh seorang rasul namanya Yohanes, di mana? Di Pulau Patmos, bukan pada waktu dia bersenang-senang, tapi karena dibuang, dikucilkan, dan tidak boleh keluar dari Patmos. Memang mati tua, tapi sama juga mati martirnya itu, dibuang di Pulau Patmos. Terus di situ terbukalah langit, terbukalah pewahyuan, tertulislah kitab Wahyu. Haleluya. Sehingga kita tahu apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Amin. Dan sebuah buku yang sangat berharga setelah Alkitab, katanya seluruh umat Kristen harus tahu cerita itu setelah Alkitab, yakni buku perjalanan seorang musafir. Dalam bahasa Inggris katakan Pilgrim Progress. Tahu saudara, ditulis oleh seorang bernama John Bunyan. Lagi-lagi di mana? Di penjara. Jadi penderitaan kita dapat membuka kesempatan yang lebih baik. Amen. Kalau kita ikut di dalamnya. Pada waktu itu terjadi mungkin kita tidak mengerti. Setelah selesai itu kita mengerti. Makanya waktu itu terjadi kita percaya pada Tuhan. Amen. Kalau Yusuf tidak masuk penjara, dia tidak akan ketemu dengan juru minuman Potifar. Itulah jembatan penghubung kepada penguasa yang mengangkat Yusuf untuk menjadi wakilnya. Amin. Maaf, bukan Potifar, Firaun. Juru minuman Firaun. Jadi kadang-kadang saudara menderita, Tuhan perjumpakan dengan orang yang tepat, di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat. Amin. Membuka kesempatan yang lebih baik. Yes, haleluya. Percayakan saudara. Amin. Haleluya. Haleluya. Saudara, di dalam penderitaan, biar ini menguatkan saudara. Bagi saudara yang belum dalam penderitaan, saya tidak khawatir. Tuhan selalu punya cara untuk membentuk kita. Kita semua punya janji temu dengan penderitaan. Haleluya. Tapi saya berdoa ketika itu datang, Roh Kudus mengingatkan akan firman pada malam ini, lalu saudara maju terus dan menang. Amin. Yang kedua, penderitaan kita mempersiapkan kita untuk panggilan kita. Kalau Yusuf terus dibesarkan di dalam rumah ayahnya yang nyaman, sedangkan Tuhan sejak muda telah menaruhkan mimpi di dalam hatinya, itulah panggilan Tuhan, bahwa dia harus menjadi penguasa. Dia tidak akan punya karakter yang cukup tangguh, cukup kuat untuk menjadi penguasa. Amin.
Karena kalau kelak dia menjadi penguasa, bahkan pada waktu dunia dilanda kelaparan, bukan hanya Mesir, seluruh dunia dilanda kelaparan, akan tentunya banyak masalah yang timbul. Dia tidak mampu menjawab itu semua, karena dia selalu hidup nyaman. Dia tidak tahu masalah. Sama seperti kalau orang kaya zaman sekarang, mana tahu masalah rakyat kecil. Kecuali dia keluar daripada zona nyaman dan hidup sebagai salah satu rakyat. Lalu dia mengerti apa yang harus dihadapi, tapi dengan apa yang sudah dipersiapkan sebelumnya kepada dia tahu menjawab masalah tersebut. Itulah terjadi dalam hidup Yusuf. Saudaraku, sejak muda dia mendapatkan mimpi itu. Saudara mungkin sejak awal saudara selamat, Tuhan telah mulai pekerjaan baik. Filipi 1 ayat 6. Saudara tahu betul Tuhan punya panggilan besar dalam hidup saudara. Lalu kemudian mengalami banyak penderitaan, jangan bilang salahnya itu. Gak betulnya itu. Kalau memang Tuhan memilih aku, kenapa ini semua terjadi? Justru karena Tuhan mau mempersiapkan karakter kita. Amin. Supaya kita seimbang, dapat dipercaya di dalam panggilan itu, saudara. Tapi sekali lagi, ketika bentukan itu datang, ketika penderitaan itu datang, kita membuat pilihan. Kalau orang barat berkata, better or bitter. Better itu menjadi lebih baik, bitter itu menjadi lebih pahit, lebih marah. Saya bilang tadi, kenapa Tuhan? Itu pilihan kita. Mari kita menjadi better. Sama seperti Yusuf dikatakan tadi, ketika dia patuh kepada bapaknya, dia melanjutkan ke Dotan, justru masuk ke dalam sumur. Sebenarnya pada waktu Potifar istrinya menggoda Yusuf, dia bisa bilang, Tuhan sudah kucoba caramu, sudah kucoba jalanmu, kucoba jalan kepatuhan, membuatku landing sebagai budak. Sekarang Tuhan, aku bukan lagi salah satu orang Ibrani, ya. Aku sudah ada di negeri orang. Aku harus hidup terhukum orang. Bukan hanya aku mau berdosa, tapi kan dia bosku, aku terpaksa. Banyak orang seperti itu. Tapi Yusuf tidak. Lalu setelah dia masuk dalam penjara pun, dia tidak ada meninggalkan Tuhan. Makanya tidak pernah tertulis di dalam Alkitab Yusuf mempertanyakan Tuhan, Yusuf menjadi marah, Yusuf menjadi baik hati. Yusuf tidak ada mengeluarkan perkataan-perkataan yang jahat. Itu sebabnya Yusuf seringkali digambarkan para teologian sebagai gambaran daripada juru selamat. Karena Tuhan Yesus juga ketika mengalami penderitaan, dia tidak pernah mengeluh dan tidak pernah membalas. Saya bacakan teladan Tuhan Yesus dalam 1 Petrus 2 ayat 23. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Amin. Jadi kalau nanti saudara dicaci maki, jangan balas. Kalau saudara menderita, jangan mengancam. Nanti saudara menyerahkan kepada siapa? Kepada Bapa di sorga. Kenapa? Karena hanya Bapa lah hakim, bukan saya, bukan saudara. Bapa tugasnya kelak akan menghakimi seluruh dunia. Kita tugas kita mengasihi. Amin, saudaraku. Lalu apa lagi yang dilakukan Tuhan Yesus ketika dia dianiaya? Yesaya 53 ayat 7. Dia dianiaya, tapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Dibiarkannya dirinya ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Banyak hamba Tuhan yang sudah dewasa rohani tahu kalau dia masuk dalam penderitaan, dalam kehendak Tuhan, dia tidak buka mulut. Kalau banyak hoax berseliweran, dia tidak buka mulut. Adakah Yusuf sibuk membuka mulut? Tidak. Sebabnya jangan heran kalau hamba-hamba Tuhan tidak mau buka mulut. Yesus pun tidak buka mulut. Amin. Karena siapa kita akan nampak dari apa yang kita ucapkan. Kita berkata, perkataan yang keluar dari mulut kita berasal daripada hati kita. Haleluya. Tuhan Yesus dalam keadaan yang paling berat, dia tidak mengeluarkan kata-kata jahat. Hanya pada waktu saat dia berpisah dengan Bapa, Yesus tidak tahan lagi. Maka dari atas kayu salib dia berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Bapa, mengapa kau tinggalkan aku? Karena saudara, bisa jadi saudara sangat menderita. Saudara tidak berkata apa-apa, tapi ada satu momen di mana kemudian akhirnya saudara mengeluarkan perkataan. Dan saudara berpikir orang akan mengerti penderitaan itu. Tidak ada yang mengerti. Sama seperti Yesus ketika dia berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Tidak ada orang, betulnya dia anak Allah. Misalnya, pas waktu dia pas mengucapkan itu, dia sudah memanggil Bapa. Saudara tahu orang lagi salah mengerti. Apa kata orang? Dia memanggil Elia. Yuk kita lihat yuk. Apa nanti Elia datang menyelamatkan dia? Jadi anak-anak Tuhan, kalau disalah mengerti, maju ke depan. Haleluya. Yesus lebih
lebih dahulu mengalaminya. Amen. Tahukah saudara apa perkataan Yesus mengenai semua orang itu? Ya Bapa, dalam Lukas 23:34, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Nah, kalaupun ada orang dengan sengaja membuat saudara menderita karena saudara mengikut Yesus, kalau mereka memang belum mengerti, saudara berdoa seperti Yesus, ya Bapa, Amin. ampunilah mereka belum selamat, keluarga saya ini belum selamat, orang tua saya ini belum selamat, pasangan saya ini belum selamat, anak saya ini belum selamat. Mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Tapi sebaliknya, kalau itu datang dari sesama anak Tuhan yang memang iri hati seperti saudara-saudara Yusuf, dengan sengaja mau membunuh Yusuf, dengan sengaja mau menghancurkan Yusuf, saudara tidak usah ganti doa saudara. Tetap katakan, ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tahu betul yang mereka berbuat. Tapi intinya, ampunilah mereka. Amin. Katakan amin. Amin. Sekali lagi, kenapa? Karena itu membentuk kita menjadi dewasa rohani, lebih dewasa rohani, dalam arti kata lebih seperti Yesus. Amin. Wah roh dihasilkan di dalam kita. Saudaraku, biasanya saudara tidak bertambah di dalam wah roh, tidak bertumbuh dalam wah roh ketika saudara diberkati. Kalau kita mau jujur ya, biasanya, pada umumnya saudara akan bertumbuh di dalam wah roh ketika saudara mengalami dapur api kesengsaraan. Amin. Berkata disitulah kita dimurnikan. Sama seperti emas, kalau dia tidak 24 karat, dia dilebur dalam api. Maka kalau dia 16 karat, maka sisanya yang lain, semua sanga, semua kotoran, semua yang bukan emas akan naik ke atas. Impurities ya, itu akan naik ke atas, akan ketahuan. Di mana? Di dalam dapur api kesengsaraan. Lalu kalau kita mau, kita izinkan Roh Kudus membuang itu, lalu dihasilkan buah roh dalam kita. Lalu mempersiapkan kita untuk panggilan kita yang besar tersebut. Amin. Ya, atau dalam perjanjian lama, mimpi Yusuf yang besar tersebut. Dituliskan dalam Mazmur 105 ayat 17. Diutusnya seorang mendahului mereka, Yusuf yang dijual menjadi budak. Ayat 18 Mazmur 105. Mereka mengimpit kakinya dengan belenggu, lehernya masuk ke dalam besi. Tapi dalam salah satu terjemahan bahasa Inggris dikatakan, his soul came into iron, iron entered his soul. Besi masuk ke dalam jiwanya, jiwanya menjadi teguh seperti besi. Jadi bukan leher, jiwanya menjadi teguh seperti besi. Bukan besi, bukan jiwanya saja masuk dalam besi, besi masuk dalam jiwanya. Dalam arti kata, jiwanya menjadi teguh seperti besi. Tidak ada yang dapat menghentikan dia, tidak ada yang menggoyahkan dia. Unstoppable, ya, tidak bisa dihentikan. Amin. Dia percaya pada Tuhan, dia maju terus. Yes, haleluya. Dimanakah Yusuf mendapatkan semua pengalaman yang mendewasakan dia, sehingga dia kemudian layak sepadan dengan panggilan atau mimpinya yang besar. Di dalam rumah ayahnya tidak, di dalam pengalaman penjara. Amin. Saya dan saudara pun kerap kali akan mendapatkan pengalaman-pengalaman tersebut untuk mendewasakan kita, mempersiapkan kita pada panggilan kita. Amin. Jadi biarlah kita mau penderitaan itu membentuk kita. Amin. Ya, bapak saya kekasih, kakak-kakak saya kekasih. Saya percaya, katakanlah 10 tahun atau 20 tahun yang lalu sebelum diutus ke tempat kita masing-masing, kita tidak selembut ini. Haleluya. Kita tidak serendah hati ini. Haleluya. Ya. Kita mungkin punya banyak tuduhan atau tuntutan kepada Ibu Munte. Ya, seharusnya Ibu Munte begitu, atau kalau Bapak Munte masih hidup, Bapak Munte seharusnya begini, begitu. Tapi setelah kita 10 tahun kemudian, atau katakanlah puluhan tahun, 20 tahun, 2 dekade demikian, kita sendiri mulai mengalami apa yang mereka alami. Amin. Lalu kita menjadi lebih mengerti hati. Amin. Lebih rendah hati. Haleluya. Kenapa? Melalui penderitaan. Amin. Ya, jadi puji Tuhan untuk penderitaan yang mendewasakan kita. Haleluya. Seperti Yusuf pada waktu Tuhan diangkat Tuhan tinggi, saya percaya semua bapak, ibu, bapak, kakak diangkat Tuhan tinggi. Haleluya. Yang ketiga, masih mau yang ketiga? Amin. Sedikit lagi. Penderitaan kita akan justru menjadi kesempatan membuktikan integritas kita. Amin. Kalau Yusuf ya tidak pernah mendapatkan penderitaan, bagaimana dia? Terima kasih. Thank you. Bagaimana dia digoda oleh istri Potifar, lalu kemudian dia menolaknya? Orang-orang tidak akan pernah tahu bahwasanya Yusuf orang yang kudus. Betul? Kalau Yusuf tidak pernah dijual dan menjadi budak dan tetap bertahan mengikut Tuhan, orang-orang tidak akan pernah mengenal Yusuf sebagai seorang yang tangguh. Ya. Dia akan dikenal sebagai anak manja, pemimpi, bermulut besar. Justru penderitaan itu membuktikan siapa dia sebenarnya. Amin. Sama seperti spons, banyak orang salah mengerti mengenai saudara, sampai saudara melalui dapur api penderitaan. Lalu orang tahu, oh sebenarnya dia begini.
Jadi itu jadi kesempatan bagi dunia untuk melihat Yesus di dalam saudara. Amin. Ya kalau spons, katakanlah spons itu warna kuning ya. Untuk mandi biasanya banyak spons-spons berwarna-warni. Kita beli yang warna kuning, lalu kita masukkan air putih, kita biarkan dia menyerap aqua tersebut, kita diamkan sesaat. Tapi satu spons lagi, yang kuning juga, kita buat menyerap air Coca-Cola. Tapi kita diamkan sesaat. Sekilas nampaknya dua-dua sama. Sama-sama ke gereja, sama-sama beribadah, sama-sama melayani. Tapi kapan tekanan datang? Tekan kuat-kuat spons tadi. Kalau memang isinya air putih, akan keluar air putih. Amin. Tak akan keluar teh, tak akan keluar kopi. Sebaliknya kalau tadi isinya Coca-Cola, saudara buat bagaimanapun tak bisa keluar air putih. Itu sebabnya, mulai dari sekarang isi hati kita dengan firman. Amin. Tekanan datang, penderitaan datang, itu hanya menjadi kesempatan untuk menunjukkan kita orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Haleluya. Orang berkata, aku ini sebenarnya orang yang sabar. Tapi karena ditekan seperti itu, maka aku marah. Makanya aku ngamuk. Kalau aku nggak digituin, tanya pernah aku ngamuk. Tanya pernah ada cakap keluar kotor atau keluar jahat. Orang baiknya aku. Itu tidak betul. Memangnya dia pemarah. Haleluya. Ya, ada kekotoran. Lalu Haleluya. ketika ada kesempatan mengeluarkannya, ditekan dia keluar yang kotor. Haleluya, betul. Tapi itu ada baiknya, sehingga kalau saudara mau rendah hati, saudara mengakui, kupikirnya aku setia, rupanya enggak. Kupikirnya aku jujur, penipu juga. Misalnya begini saudaraku ya, pulang kita dari ibadah ini, tiba-tiba ada uang 400.000 di situ. Nah, apakah yang kita lakukan? Apakah kita langsung nyanyi, ku nyanyi haleluya, Tuhan memimpin langkah-langkah orang benar. Dari kebetulan di dalam hidup ini betul-betul berkat tercurah. Atau sebaliknya, itu kita berikan kepada Bapak Pendeta Bernard dan berkata, Pak, ini ada yang tinggal uangnya. Bapak umumkan. Nah, siapa yang kehilangan? Amen. Jadi baik itu godaan, baik itu penderitaan, apapun caranya, jenisnya, itu justru membuktikan siapa kita sebenarnya. Amin. Dunia akan melihat siapa kita yang di dalam. Dan sekali lagi kalau ternyata yang keluar tidak baik, mari kita rendah hati dan mari kita bertobat. Haleluya. Amin saudaraku. Haleluya. Yang mau rendah hati dan bertobat, katakan amin. Amin. Biar penderitaan kita membuktikan karakter kita yang baik. Amin. Itu sebabnya jangan sibuk kali membangun reputasi. Karena kalau hanya membangun reputasi, tidak selamanya itu betul. Banyak orang bangun reputasi supaya dilihat orang baik saja. Kalau karakter baik, reputasi biasanya Ya, baik. benar. Amin. Tapi kalau reputasi baik, tidak belum tentu Karakter. Amin. Tapi kadang-kala bagi orang yang panggilannya khusus, bisa jadi reputasinya buruk, seperti Yusuf ketika dalam bentukan dalam penjara, tapi karakternya baik. Amin. Seluruh dunia salah mengerti. Jadi yang paling perlu apa kata Tuhan? Ya, amin. Reputasi itu apa kata orang? Tapi karakter apa kata Tuhan? Amin. Jadi itulah yang kita kejar. Yakni karakter atau kejujuran, ketulusan, ya, atau dikatakan integritas kita, Iya. komitmen kita. Biarlah situasi boleh berubah, integritas kita tidak berubah. Amin. Komitmen kita kepada Tuhan tidak berubah. Amin. Dan kata lain di saat susah, di saat sedih, ya kalau anak-anak saya di Medan bilang sebelum menikah atau sesudah menikah, sebelum bekerja atau sudah bekerja, tetap Yesus nomor satu. Amin. Ada amin? Amin. Sebabnya sekali lagi kalau Roh Kudus menegur kita ada hal-hal yang dimana kita harus bertobat, mari segera kita bertobat. Yes. Karena tak dapat tiada, sama seperti kita punya janji temu dengan penderitaan. Suatu saat semua yang tidak baik di dalam ini tak dapat tiada, suatu hari akan ketahuan. Haleluya. Akan keluar juga. Betapa baiknya pun kita pura-pura. Saudara bilang enggak, saya rapi menutupinya, enggak ada yang tahu. Saudaraku, kalau pun nggak ketahuan di dunia ini, sampai di nisan kita, di batu nisan kita pun ditulis orang paling baik sedunia. Tapi kalau pasti akan ketahuan. Dan kalau ketahuan nanti di kekekalan itu sangat memalukan. Ya, nanti dipikir orang kita lah paling hebat di dunia, rupanya enggak. Bagus di dunia dipikir orang kita nggak ada apa-apa. Di sorga Tuhan bukakan kebenarannya. Amin. Ya, karena Amin. Tuhan sudah berjanji, aku akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Yes. Tapi Tuhan memang tidak pernah mengatakan di dunia ini saja pasti. Bisa jadi di dunia akan datang. Tapi tahukah saudara, seperti kata Ibu Munte tadi, dunia akan datang, itulah yang sebenarnya. Amen. Karena 120 tahun pun di dunia ini adalah seperti setitik saja dipanjangnya garis kekekalan. Haleluya. Itulah yang harus kita kejar. Amin. Amin saudaraku. Amin. Yang keempat, penderitaan yang kita alami justru membuat
menyadari Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Tahukah saudara, kerap kali kalau kita jujur, pada waktu penderitaan lah kita menyadari Tuhan itu sangat dekat. Amin. Pada waktu kita sibuk, kita apa-apa, kita kadang-kadang bisa ya rutinitas saja, terutama kalau udah hamba Tuhan melayani. Ya, pada waktu kita harus berhenti melayani, mungkin karena sakit, mungkin harus menghadapi operasi atau apa saja. Justru di ruang operasi, di kamar rumah sakit, di mana tidak ada orang bisa saudara jumpai, handphone pun dilarang, tidak bisa lihat-lihat lagi. Nah, saudara mendekat pada Tuhan, dan saudara lihat Tuhan baik, Tuhan setia, Tuhan mau. Amin. Saudara sadari Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Amin. Amin, saudara. Amin. Tahukah saudara, dalam Kejadian 39 ayat 20-21 saya bacakan mengenai Yusuf. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tapi Tuhan menyertai Yusuf. Amin. Katakan, Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan menyertai Yesus. Dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Luar biasa, bukan? Tuhan menyertai Yusuf. Berarti Tuhan ikut masuk penjara. Kalau dalam kisah Sadrak, Mesak, Abednego, Kak Vicky selalu mau bahkan hari itu, Tuhan ikut masuk ke dalam dapur itu. Ya. Tuhan ikut ada di sana, bahkan nampak oleh raja. Amin. Betul? Betul. Itu sebabnya jangan takut akan penderitaan. Haleluya. Jangan takut akan sengsara. Haleluya. Jangan takut akan bentukan Tuhan. Amin. Kenapa? Karena jaminan kita Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Amin. Ibrani 13 ayat 5 jelas dikatakan, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Yes. Dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Hanya satu yang bisa memisahkan kita dengan Tuhan. Bukan situasi yang berat. Hanya satu saja yang bisa. Dosa kita. Sebabnya kalau penderitaan datang, pastikan itu bukan karena dosa. Sepanjang hati nurani saudara tidak menuduh saudara, walaupun kita belum sempurna. Tapi kalau itu bukan karena dosa saudara, maju saja, walau seluruh dunia melawan saudara. Karena yang jelas Tuhan menyertai saudara. Amin. Tapi kalau memang ada bagian kita, ada dosa kita bertobat. Amin, saudara. Amin. Dan tidak perlu marah pada Tuhan kenapa ini jadi, karena memang hasil taburan kita. Apa yang kita tabur harus kita tuai, itu hukum Tuhan. Ya, bukan Tuhan tidak mengampuni atau tidak memulihkan. Sama seperti kalau ada seorang gadis, ya, masuk ke dalam dosa percabulan, dosa kenajisan, lalu hamillah dia di luar nikah. Bukan Tuhan tidak bisa mengampuni. Kalau dia mohon ampun pada Tuhan, ya dia ampuni Tuhan. Tapi kan setelah dia ampuni bukan hilang janin itu. Iya. Hilang, kan enggak? Harus dihadapi. Kalau ternyata laki-laki tersebut tetap jahat meninggalkan dia harus hidup sebagai orang tua single. Dia harus membesarkan anak sendirian. Bukan Tuhan tidak bisa memulihkan, bisa Tuhan pakai anak itu jadi hamba Tuhan. Amin. Tapi tetap ada harga yang dibayar akibat dari dosa tersebut. Itu sebabnya kita tidak boleh sesat. Apa yang kita tabur akan kita tuai. Mari pilih untuk menabur dalam kebenaran. Amin. Karena, saudaraku, kalau kita menabur dalam kebenaran, artinya kita patuh kepada firman. Ketika penderitaan datang, ketika masalah datang, ketika semua yang buruk-buruk datang, kita akan tetap bertahan. Amin. Tahukah saudara, orang yang patuh kepada firman dapat masalah. Orang yang tidak patuh pada firman juga dapat masalah. Percayakah saudara itu? Iya. Saya bacakan ayatnya. Matius 7 ayat 24. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas batu. Tapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan, datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga robohlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Jadi sekali lagi, kalau anak Tuhan, orang Kristen, bahkan hamba Tuhan dapat masalah dalam bentuk apapun, jangan dihakimi. Karena Alkitab sudah jelas-jelas mengatakan semua dapat masalah. Mau baik nggak baik, dua-dua dapat masalah. Bedanya adalah orang yang mendirikan rumah di atas pasir, yang tahu firman tapi tidak melakukannya, ketika badai datang, ketika angin melanda, artinya ketika masalah datang, ketika penderitaan datang, tidak tahan, dia akan roboh. Nah, hebatlah kerusakannya. Sebaliknya kalau kita di dalam kebenaran, di dalam kepatuhan, mempraktekkan firman, tahu firman dan melakukannya, masalah tetap datang juga.
tapi rumah itu tetap Amin. Haleluya. Haleluya. Boleh saya lihat tangan-tangan yang mendirikan rumah di atas batu? Katakan amin. Mau kita selalu patuh akan firman. Ya saudaraku, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Jangan kita yang meninggalkan dia. Amin. Saya katakan tadi juru minuman dalam kisah Yusuf di buku Kejadian melupakan Yusuf. Sudah jelas Yusuf bilang, ingatlah aku. Tapi dia tidak mau ingat. Tapi sekali lagi, Tuhan tidak melupakan Yusuf. Amin. Saudara juga, Tuhan tidak melupakan saudara. Amin. Jika saudara seperti Yusuf mendapatkan pengalaman penjara, atau satu lagi di awal penderitaannya, pengalaman sumur. Tahu saudara, Yusuf dilemparkan ke dalam sumur. Walaupun sumur itu tidak berisi air, tidak ada pengalaman sumur yang menyenangkan. Kalau dia masuk ke dalam, nggak tahu entah di dalam ada ular, ada tikus, Alkitab tidak menuliskannya, tapi itu pasti tidak menyenangkan. Pasti tidak ada lampu, tidak ada meja, tidak ada kursi. Dia tidak bisa bersantai, dan dia nggak bisa ke kanan, nggak bisa ke kiri, nggak bisa lagi ke bawah. Saya nggak tahu apakah suatu hari saudara akan mendapat pengalaman sumur juga. Saudara mau ke bawah, lebih bawah lagi pun nggak bisa. Artinya saudara mau bunuh diri pun nggak bisa, karena nggak boleh kata firman. Tapi saudara udah sampai di ujung, nggak ngerti lagi. Nggak tahan lagi, tapi nggak bisa lagi ke bawah. Sudah paling dasar di pengalaman sumur, sangat menderita. Tapi satu perkara, sudah bisa melihat ke atas. Amin. Melihat kepada Tuhan. Haleluya. Berharap kepada Tuhan yang hidup. Amin. Berseru kepada nama Yesus. Allah berjanji mendengarkan seruan kita. Bagaimana dia mengangkat Yusuf, dia juga mengangkat saudara. Haleluya saudaraku. Dan itu menyadarkan kita bahwasanya memang hidup kita ini hanya perlu bergantung pada Tuhan. Amin. Bukan perlu bergantung pada apa kata sosmed, pada apa kata orang, pada apa kata pengikut follower saudara kalau saudara punya Twitter, atau berapa jempol saudara dapat di Facebook atau semua sosmed lainnya. Bukan itu. Jangan pernah berharap pada manusia, karena seperti juru minuman Firaun, mereka bisa melupakan saudara. Dan dalam hidup Yesus juga demikian. Hari ini apa yang mereka lakukan? Hosana bagi anak Daud, Hosana bagi anak Daud, gitu kan? Berapa hari kemudian orang yang sama, salibkan dia, salibkan dia. Nah, itulah. Jadi kalau saudara menaruh pengharapan saudara pada orang-orang yang saudara layani, yang telah saudara tolong, oh hari ini iya, anakku pun buat seperti nama bapak, nama ibu. Iya, pertama kali membuat hoax mengenai kita. Jangan heran, saudara lihat ke atas, pandang pada Yesus, menyadarkan saudara bahwa hanya Yesus yang kasih hati, hanya Dia yang setia, dan hanya Dia Yes, selalu Tuhan. haleluya. Yohanes 15 berkata, di luar aku kamu tidak dapat berbuat. Ya, amin. Aku pokok anggur kamulah caranya. Amin. Hanya di luar Yesus, bukan di luar uang, bukan di luar sosmed, hanya di luar Yesus. Amin, amin. Jadi jangan mau sampai di luar Yesus. Biar selalu di dalam Yesus dan Yesus dalam kita. Katakan amin. Sekali lagi amin. Dan yang terakhir malam ini, saya serahkan kepada Ibu Pendeta Victoria sebentar lagi. Yang kelima, yang terakhir, penderitaan yang kita alami mempersiapkan hati kita untuk pelayanan. Tahukah saudara, Yusuf, saya bacakan ayatnya ya, Kejadian 40 ayat 6 sampai 7. Ketika pada waktu pagi Yusuf datang pada mereka, segera dilihatnya bahwa mereka bersusah hati. Lalu ia bertanya kepada pegawai-pegawai istana Firaun yang ditahan bersama-sama dengan dia dalam rumah tuannya itu, mengapakah hari ini mukamu semuram itu? Jadi ayat 6 mengatakan, di penjara yang sama, suatu hari masuk juru makanan dan juru minuman, lalu mukanya muram. Mereka nggak ada minta tolong, nggak ada cerita, hanya mukanya muram. Yusuf dengan sukarela menawarkan diri. Kenapa? Karena Yusuf sudah lebih dahulu mengalami penderitaan itu. Bahkan dia masuk penjara lebih dahulu tanpa kesalahan. Jadi dia tahu perasaan itu. Dia ngerti pada waktu mukanya muram, dia datang. Dia lebih sensitif. Hatinya lebih peka terhadap penderitaan orang tersebut. Amin. Kenapa? Karena dia memilih untuk mau dibentuk Tuhan. Bisa juga, oh sama lah kita. Aku pun begini, kau pun ikut mampus. Nah, bisa. Maafkan perkataan kasar. Tapi untuk menerangkan, bisa juga dia pilih yang berbeda. Tapi Yesus tidak. Tahukah saudara, kerap kali anak-anak Tuhan yang sama sekali tidak mengalami penderitaan, langsung mendapatkan kedudukan yang tinggi atau jabatan yang membuat dia tenar. Tidak begitu peduli dengan orang lain. Bagi mereka itu hanya angka, hanya gol. Ya, mereka tidak begitu peduli. Tetapi kalau saudara pernah mengalami penderitaan, saudara lebih sensitif bahkan itu. Bagi bapak itu saudara yang mungkin datang dari keluarga tidak punya ayah dan tidak punya ibu, dan merasakan sakitnya tubuh besar tanpa ayah
saudara tidak punya ayah atau tidak punya ibu, saya yakin dengan segera saudara mengepakkan sayap saudara untuk melindungi dia. Karena ada satu bond yang khusus, satu hubungan yang khusus. Sudah mengerti penderitaan. Amin. Kebanyakan orang-orang yang menyerahkan hidupnya untuk melayani pemakai narkoba adalah tadinya bekas narkoba. Amin. Sudah mengerti? Mengerti. Orang-orang yang dibesarkan di panti lalu kemudian berhasil, biasanya adalah orang-orang yang kelak setelah berhasil menolong lagi anak-anak panti. Penderitaan yang dia alami mempersiapkan dia untuk pelayanan. Ada seorang anak muda, dia punya mimpi yang besar untuk hidupnya. Singkat cerita, dia berhasil dan sukses. Dia menikah dengan gadis pujaan hatinya. Tapi terjadi hal yang tak pernah diinginkan, tak pernah dimimpikannya. Anaknya lahir autis. Semua cara sudah dicoba, sudah berdoa, sudah datang kepada pendeta, tetapi anak tetap autis. Lalu kemudian mujizat datang dalam bentuk yang tidak diharapkan. Diterima itu, sungguh-sungguh mendidik anak itu. Begitu berhikmatnya sehingga anak itu bisa mengerti Yesus, bisa berfungsi seperti orang normal walaupun dengan autisnya. Lalu dibuatnya lah satu kurikulum pendidikan berbasiskan Alkitab kepada seluruh anak autis yang kemudian disetujui oleh pemerintahan salah satu negara bagian Amerika, disusul dengan semua negara bagian lainnya, memberkati ribuan bahkan jutaan. Haleluya. Kenapa bisa demikian? Datang dari penderitaan. Amin. Oke, mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Doa berdoa Tuhan. Kalau seorang yang pernah divonis kanker dan dikatakan tidak ada bisa jaminan untuk hidup, hanya sekian puluh persen. Lalu dilaluilah semua pengobatan medis disertai dengan iman. Rambutnya habis, alis mata pun habis, sudah kayak pocong kan? Tubuh menjadi kurus, makan tidak bisa, sebegini. Tapi dilalui semua, lalu akhirnya sembuh. Dan kemudian ketika diperiksa dikatakan cancer free. Itu biasanya orang-orang dari jarak 100 meter pun sudah tahu mana penyakit kanker. Punya hati yang khusus untuk mereka. Kalau dia mau dibantu Tuhan, dipersiapkan Tuhan untuk pelayanan. Sebabnya Bapak Ibu Saudara, sekali lagi jangan takut dengan penderitaan jenis apapun. Masing-masing kita ada panggilan Tuhan. Amin. Tuhan punya jalannya masing-masing untuk membawa kita, saudaraku. Amin. Mari kita mau. Amin. Dan Roh Kudus memampukan kita. Amin. Biar kita terus bertumbuh. Amin. Baik, berkenan dan sempurna. Amin. Haleluya. Haleluya. Kita serahkan kepada Ibu Pendeta Victoria. Haleluya. Terima kasih, Bu.